Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait pencapresan Ganjar yang sudah dideklarasikan oleh PDIP, tetapi so far ya gelagat untuk elektabilitas maupun dukung-mendukung ini bermasalah ya. Karena kita ketahui fenomena yang terjadi terhadap dukungan Ganjar itu ya memunculkan ya tidak hanya dari eksternal, internal, misalnya relawan Jokowi dan juga relawan Gibran cenderung preferensi dukungan sebaliknya ke Prabowo daripada Ganjar. Dan juga banyak sekali survei yang saat ini lebih condong untuk memenangkan hasilnya memenangkan Prabowo. Nah, ini fenomena yang menarik dan panas ya. Bukan mustahil ya, sesuai yang dilansir oleh Newsworthy, bukan mustahil pencapresan Ganjar Pranowo akan direvisi PDIP karena potensi kekalahan besar ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta Newsworthy Jakarta. Pegiat sosial media Bahrom Ahmadi menyebut PDI Perjuangan bisa saja merevisi pencapresan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lantaran melihat potensi kekalahan di Pilpres 2024 mendatang. Bukan mustahil pencapresan Ganjar direvisi PDIP karena potensi kekalahannya besar, ucapnya dikutip Newsworthy dari akun Twitter pribadinya Minggu. Hal ini yang ungkapkan setelah melihat 2 periode Ganjar Pranowo di Jawa Tengah yang disebut malah menimbulkan masalah. Banyak stok peluru untuk menyerang Ganjar, EKTP, Desa Wadas, Jateng Banjir, Jateng Provinsi Miskin, dan video porno bebernya. Ia pun menyayangkan banyak masalah di Jawa Tengah, Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar yang tak selesai meskipun telah 2 periode memimpin Jawa Tengah. Padahal Ganjar 2 periode Jateng, sedangkan Anies hanya 1 periode, tapi hasilnya sangat dirasakan warga Jakarta, ucap dia. Cuitan Bahrom ini ditanggapi beragam oleh warganet di Twitter. Warganet bahkan bingung dengan Megawati Soekarnoputri yang mencalonkan Ganjar karena memiliki banyak kelemahan. Membingungkan memang emaknya Puan Maharani ini kok bisa orang yang kelemahannya banyak dijadikan capres. Kalau Anies atau Prabowo yang menanti nggak enak. Yang aneh kalau Ganjar memang yang menang dan gue yakin pasti dengan cara curang, ucap akun garing. Sementara warganet lain mengungkapkan banyak kekurangan dan kesalahan Anies saat memimpin Jakarta. Banyakan Anies dong kekurangannya: 1. Potong pohon di Monas, 2. Jalanan Jakarta hancur berlubang-lubang, 3. Kelebihan anggaran, 4. Jakarta banjir, 5. Formula E, 6. Stadion Mubazir nggak kepake, 7. Rumah DP 0%, 8. Harga melambung tinggi, 9. OKOC Mubazir, 10. Sulit lapangan kerja, ucap warganet dengan akun Tom N bintang. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan pencapresan Ganjar yang kita ketahui ya menimbulkan mewariskan ya banyak problem di tempat dia memimpin di Jawa Tengah. Itu yang juga disampaikan oleh ya pegiat media sosial Bahrom Ahmadi, dan ini menjadi fakta yang real gitu ya, bukan mencari-cari, tetapi menjadi hal yang bisa menjadi introspeksi bagi PDIP, termasuk introspeksi hasil pemerintahan Ganjar selama 2 periode 10 tahun, sama seperti Presiden Jokowi yang akan menyelesaikan masa jabatannya. Dan ini menarik gitu ya. Pertama memang kalau pertanyaannya kenapa Ganjar, ya kita ketahui tidak ada ya internal PDIP yang elektabilitasnya yang moncer saat ini gitu ya. Tidak mungkin juga ya mencalonkan Puan Maharani misalnya, dan itu malah akan menyebabkan suara atau dukungan PDIP itu juga malah menurun gitu ya. Satu-satunya yang pilihan PDIP ya tidak bukan ya Ganjar gitu ya. Dan Ganjar ini juga suatu fenomena gitu ya. Itu juga dimainkan oleh survei yang sedari awal terus menerus menempatkan Ganjar dalam surveinya. Nah,
Itu juga kita ketahui ya oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwasanya pencapresan itu tidak akan pasti akan dari internal PDIP, dan muncullah ya nama yang tidak ada pilihan lain kecuali Ganjar Pranowo ya. Ganjar yang sudah dalam media menjadi sangat populer, pencitraannya juga bagus gitu ya, dan akhirnya banyak dikenal, meskipun ya di belakangnya yaitu dalam kepemimpinannya di Jawa Tengah banyak sekali kekurangannya. Nah, ini juga yang disampaikan ya oleh Bahrum ya, banyak stok peluru untuk menyerang Ganjar ya, EKTP gitu ya, Desa Wadas, Jawa Tengah banjir, Jateng provinsi miskin, dan video porno. Nah ini tentu saja akan dan juga satu hal ya, survei itu justru setelah Ganjar itu naik ya, Ganjar dideklarasikan oleh PDIP ya, yang terjadi adalah elektabilitas dari survei itu justru menurun gitu ya. Elektabilitas survei itu menurun, yang semulanya sejak deklarasi ya nama Ganjar itu sempat naik, tapi beberapa saat kemudian turun ya di bawah posisi Prabowo. Dan ini menjadi fenomena tersendiri ya, dinamika politik yang sangat dinamis, bahwasanya Ganjar sempat memimpin ya, kalau dalam Liga Inggris misalnya, Arsenal itu memimpin sampai 248 hari ya, tetapi pada akhir-akhir masanya ya, akhirnya juga bisa lengser ya, karena tidak bisa menjaga yang namanya konsistensi dalam performanya. Nah, saat ini juga sama terjadi pada Ganjar gitu ya, yang semulanya jangankan ya elektabilitasnya dan sering disebutkan oleh survei, bahkan Presiden Jokowi ya mengeluh-elukan sampai mengendorse ya si rambut putih dan kepala berkerut ya. Tetapi setelah dideklarasikan ya, konon dukungan itu berubah ya dengan berbagai macam faktor ya. Salah satunya tentu saja siapa yang lebih banyak bisa mengamankan kepentingan Presiden Jokowi setelah lengser, yaitu Prabowo tentu saja ya. Prabowo tentu saja. Nah, kita ketahui masalah di Jawa Tengah setelah Ganjar itu lengser memimpin, mewariskan permasalahan yang pelik ya. Satu, terkait masalah EKTP yang konon ya kadang direm keterlanjutannya karena kontestasi pilpres saat ini yang tidak mungkin untuk mentersangkakan ya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Kemudian Desa Wadas itu beberapa waktu yang lalu sempat panas ya, terkait ya proyek pembangunan bendungan di Desa Wadas yang banyak ditolak oleh warga sekitar situ ya, tetapi dipaksakan dan lebih mendahulukan kepentingan oligarki ya. Kemudian bagaimana tentang Jateng banjir. Nah, ini juga menjadi permasalahan serius ya, padahal kita ketahui 10 tahun ya, 10 tahun memimpin harusnya ada perbaikan yang bisa dimulai sejak awal Ganjar itu memimpin ya. Daerah yang sering potensi banjirnya sering terjadi yaitu Semarang ya, itu kemarin kejadian. Dan ya kita ketahui setelah mau akhir masa pemerintahan kepemimpinan Ganjar, otomatis ya itu tidak bisa diperbarui. Dan ini adalah kekurangan kenapa tidak ada pembaruan terkait masalah banjir yang menjadi permasalahan di Jawa Tengah. Kemudian Jateng masuk provinsi miskin. Nah, dan yang terakhir video porno. Nah, Jateng masuk provinsi miskin ini juga menjadi pertanyaan gitu. Apa yang sudah dilakukan Ganjar setelah 2 periode atau 10 tahun. Dan ingat ya, bahwasanya yang melakukan kritik ini ya bukan hanya eksternal, bahkan internal pun
yaitu yang pernah disampaikan oleh dalam ILC, yaitu Trimedia Panjaitan internal ya, menyampaikan apa ya prestasi Ganjar gitu ya. Dan ini termasuk memang menohok banget, dan kita harus berbicara real ya terkait bagaimana memanfaatkan potensi Jawa Tengah ya. Kita ketahui Jawa Tengah adalah potensi yang dengan sumber daya alam yang mumpuni ya, yang seharusnya bisa dijadikan menjadi desa yang makmur ya. Tetapi memang kembali lagi ya, pemerintahan yang kurang bisa memberikan distribusi kekayaan secara merata ini yang tidak bisa ya dilakukan oleh Ganjar. Nah, ini juga menjadi pertanyaan tentu saja gitu ya, pertanyaan oleh banyak pihak. Di wilayah Jawa Tengah saja banyak sekali kegagalan, bagaimana nanti kalau memimpin wilayah negara Republik Indonesia yang luasnya seluas dari Sabang sampai Merauke ya. Bagaimana mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah aja tidak bisa mengangkat ya. Tetapi kenapa banyak kegagalan di Jawa Tengah itu ya tidak menjadi pelajaran bahwasanya orang ini belum bisa ya dijadikan atau layak untuk memimpin ataupun mempunyai ataupun diajukan sebagai baca pres. Ini tentu saja pertanyaan bagi kita semua ya. Banyak sekali problem yang ada di Jawa Tengah, meskipun harusnya ya minimal kalau tidak selesai 100%, minimal ya bisa memberikan ya sedikit perbaikan. Coba bandingkan dengan Anies Baswedan misalnya, yang hanya memerintah dalam satu periode, tetapi ya apa yang sudah dikerjakan ya terlihat lebih baik daripada Ganjar ya. Misalnya memang ya tidak bisa dibandingkan secara apple to apple karena Jawa Tengah itu sifatnya lebih heterogen, homogen ya. Kemudian DKI Jakarta itu heterogen ya. Dan situ ada anggaran APBD yang lebih fantastis di DKI Jakarta daripada Jawa Tengah. Tetapi hal yang sinyal-sinyal untuk mengarah kepada perbaikan ya meskipun ini masih persepsi, itu bisa dirasakan lebih baik di Anies daripada Ganjar gitu ya. Atau apalagi kalau kita sering ya berbicara tentang potensi korupsi yang masif gitu ya. Bagaimana seseorang pejabat ya itu ketika menjabat itu ya di saat ini ya, ketika menjabat itu bukan malah tambah miskin, malah tambah kaya ya. Artinya memang ketika pemerintahan ini ya belum berhasil dalam membentuk clean governance dan good governance and clean government ya. Di situ masih ada praktek KKN yang masif gitu ya, terkait misalnya EKTP ya, meskipun pasti akan ada bantahan dari Ganjar sendiri bahwasanya tidak menerima uang ya. Tetapi ada hal yang bisa kita kulik ya, misalnya tentang nilai kekayaan LHKPN ya. Di situ ada kenaikan ya harta Ganjar sebelum memerintah dan setelah selesai akan memerintah di Jawa Tengah. Nah, ini juga menjadi hal yang tentu saja disayangkan ya, terkait penanganan korupsi. Ada pasal yang harusnya bisa diperjuangkan dan terus tetap dipakai, yaitu pasal tentang pembuktian terbalik. Pasal tentang pembuktian terbalik tentu saja menjadi alat yang efektif untuk ya mengecek gitu ya, apakah harta kekayaan pejabat publik itu diperoleh dengan cara yang sah atau tidak gitu ya. Dan ini akhirnya dihapus dan kita tidak mempunyai instrumen untuk ya melihat adanya potensi ya korupsi yang terjadi kepada pejabat yang memerintah dari awal menjabat hingga akhir gitu ya. Jadi banyak hal yang kemungkinan apa yang disampaikan oleh pegiat sosial Bahrum Ahmadi ya bisa saja terjadi adanya revisi ataupun pembatalan, mengingat ini juga pasti akan dibaca oleh PDIP bahwasanya survei itu elektabilitas merosot tajam ya. Bandingannya pun antara
sangat ekstrim sekali dibandingkan dengan Prabowo Subianto yang beberapa waktu itu selalu menjadi nomor kedua, dan yang menjadi posisi buncit ya menjadi konsisten yaitu Anies ya. Dan Ganjar tentu saja akan menjadi evaluasi gitu ya. Di satu sisi ya setelah pendeklarasian justru elektabilitasnya justru turun, dan ini bisa jadi gitu ya akan menjadi evaluasi di lain pihak ya. Dukung mendukung itu juga bermasalah ya. Kita ketahui Presiden Jokowi dan juga Gibran yang preferensinya kecenderungannya justru mendukung ya Prabowo daripada Ganjar ya. Sampai ya pemberitaan menyampaikan ya Gibran harus dipanggil oleh PDIP untuk mempertanggungjawabkan ketika menjamu Prabowo. Ya, ini kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi politik yang begitu menarik ini ya, terkait dukungan termasuk juga posisi Ganjar ke depan ya jelang pendaftaran dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.